Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Amin amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus kepada guru Syahruddin dan kepada yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada mereka, diluaskan rezeki mereka. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh masyarakat, tatuha kampung, kepala sekolah beserta dewan guru yang tidak bisa ulun sebutkan nama mereka karena ulun kada tahu orang sini, kada tahu orang dia kada tahu. Nah, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak kedataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada mereka, diluaskan rezeki mereka dan dikabulkan hajat-hajat mereka di dunia wal akhirah. Dan begitu juga kepada para wali-wali murid, kepada anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita memaparkan ceramah atau apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini, maka terlebih dahulu marilah kita memperbaharui niat kita di dalam menghadiri peringatan-peringatan yang baik, majelis-majelis yang baik. Supaya apa? Supaya bertambah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, supaya bertambah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hadir ke majelis-majelis yang seperti ini, majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu, tapi tidak ada niat apa-apa untuk hadir ke majelis tersebut, hanya datang duduk, maka minimal orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala dosa-dosanya. Itu minimal. Siapa aja yang datang ke sini, insya Allah dosanya habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita niatkan niat-niat yang baik, maka akan menambah keberkahan dalam hadirnya kita di majelis tersebut. Nah, di antaranya kita berniat, semoga dengan hadir di majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah menambah ilmu-ilmu pengetahuan kepada kita,
supaya kita bisa menteladani, mengikuti daripada akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara niat-niat yang baik ketika kita menghadiri acara-acara yang baik. Niat kita untuk berkumpul dengan para ulama, karena orang yang berkumpul dengan orang-orang soleh, para ulama, maka insya Allah akan menjadi penyebab orang tersebut nantinya di hari kiamat mendapatkan syafaat daripada ulama tersebut. Nah, jadi perlu kita tanamkan niat kita yang baik, karena apabila kita berniat maka pahalanya akan diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita sedikit tapi niat kita banyak, maka pahalanya akan banyak, ganjarannya akan banyak. Disebutkan dalam sebuah asar, perkataan daripada ulama atau perkataan dari asar para sahabat, rubba qalilin kasarathun niyah wa rubba kasirin qallalathun niyah. Artinya barangkali amal yang sedikit tapi disertai dengan niat-niat yang baik, maka akan mendapatkan pahala yang besar, yang banyak. Barangkali juga pahala atau amal ibadah yang banyak tapi niatnya tidak baik, maka akan mengurangi dari nilai pahala itu, bahkan tidak dapat pahala sama sekali. Nah, jadi kalau kita untuk menghadiri peringatan yang baik atau ibadah yang baik, maka niatkan niat yang baik, hanya mengharap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat pahala yang banyak berlipat ganda. Jadi ada satu cerita kalau nggak salah cerita Haji Zaidun MZ, pernah mendengar. Ada diceritakan dua orang murid lah ya, kita sebut saja ngarannya Lana dan Lono. Orang Jawa ya. Ada yang namanya Lana, Lono ada lah. Nah, Lana ada, Lononya berada. Kalau jadi orang Jawa berubah ngarannya Lono. Nah, Lana dan Lono ini suatu hari si Lana dia berkunjung ke rumah gurunya, hendak niat silaturahmi kepada gurunya supaya dapat keberkahan gurunya, minta doa kepada gurunya. Dan dia datang kepada gurunya membawa oleh-oleh yang dia beli dari pasar. Apa oleh-olehnya? Hanya 1 kilo singkong. Tahu singkong? Jawa. Datang ke guru, ya guru, artinya ulun bersilaturahmi lawan pian nih, membawa singkong ini ala kadarnya, nang ulun mampu kau memberi pian, mudah-mudahan ulun dapat berkah. Lalu kemudian setelah si Lana tadi hendak kembali pamit kepada gurunya, tapi gurunya ini masya Allah luar biasa sidin baiknya. Sidin kada hendak, artinya si murid tadi bulik dengan tangan kosong, kada hendak. Pasti sidin memberi, artinya membalas kebaikan si murid tadi. Lalu betapun lawan bini sidin, kaumanya, adakah yang hendak kita beri lawan si Lana nih? Ini memberi kita sudah Jawa sekilo, apa yang kita beri? Adakah apa yang ada di dapur? Lalu jar bini sidin, kada ada apa-apa di dapur, cuman ada seekor kambing, ada di belakang rumah kambing, barian orang Jawa kambing. Nah, menak itu gurunya ada ambil kambing tadi, kita hadiahkan gasan si Lana. Dapat banyak kalanya. Kenapa? Kan di memberi tadi sekilo Jawa berapa harganya? Paling 10-20 ribu ya Allah. Tapi sekalinya dengan niat yang baik dapat kambing. Berapa harga kambing? Nah, jutaan rupiah harganya. Setelah pulang, ternyata di perjalanan si Lana tadi bertemu Lono. Lalu dia takoni, Lana, ikam datang di mana? Aku datang bailang wadah guru aku. Ini Pak kambing dapat di mana? Oh, ini aku diberi sidin. Oh, kenapa jadi diberi sidin? Aku tadi memberi sidin singkong sekilo, lalu bulikannya diberi sidin kambing seekor. Lalu jadi si Lono ini terpikir, oh menangka itu si Lana memberi sekilo Jawa dapat seekor kambing. Maka amun aku memberi yang lebih banyak lagi, pasti aku dapat yang banyak. Nah, kayak apa kalau aku memberi durian 10 kilo?
durian 10 kilo kira-kira berapa? Pasti mungkin guruku memberi sekong sapi ya Allah, atau sekong adangan. Nah terpikir sudah itu, ada baik niatnya. Lalu kemudian bergegas pulang ke pasar, menukar 10 kilo durian dan langsung datang ke rumah gurunya dan memberikan hadiah kepada gurunya. Setelah si Lono tadi hendak bulik, lalu betapa Lon bin Sirin, banyak adakah sesuatu yang diberikan ke si Lono nih, sudah memberi kita durian banyak benar nih, adakah di dapur? Lalu ujar mamanya, ada lagi, nah kambing tadi sudah habis. Oh tapi ada tadi berian si siapa tadi? Si lanang tadi sekilo Jawa tadi. Nah itu ambil, ada Pak. Nah diambilkan dan diberikan kepada si Lono. Akhirnya apa? Nah si Lono tidak apes benar hari ini. Apa? Memberi sudah larang-larang 10 kilo durian, tapi malah dapatnya sekilo Jawa. Kenapa sebabnya? Karena niatnya kada baik. Jadi dapat kita ambil pelajaran dari cerita ini. Kalau kita dengan niat yang baik, dengan maksud yang baik, maka kita akan mendapatkan yang lebih besar daripada itu. Tapi ketika niat kita kada baik, niat kita hendak dunia, maka akan mendapatkan sedikit. Nah, rugi jadinya si Lono tadi. Nah, itulah pentingnya kita berniat di dalam semua apapun hal keadaan, khususnya ketika kita menghadiri peringatan-peringatan yang baik. Maka oleh sebab itu, mari kita dengarkanlah, kita simak benar-benar dan kita ambil pelajaran daripada cerita Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga siapa-siapa yang mendengar, yang bujur-bujur mendengar, mudah-mudahan masuk surga. Tapi nangkar mendengar ya Bang, mudah-mudahan masuk angin berarti. Dengarkan lah. Dan insya Allah kita di akhir kita, insya Allah ada sedikit kita kuis berhadiah. Jadi bujur-bujur simak, tapi kada banyak lah, hanya yang beruntung yang dapat. Jadi simak, dengarkan, catat apa yang perlu, mungkin kita ada kuis berhadiah dan dapat tadi insya Allah berkah acaranya. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tanggal, ada yang tahu? Tanggal dan bulan berapa? Tanggal 27 bulan Rajab. Nah, catat. Tanggal 27 di bulan Rajab. Nah, itu. Ini kita paraf lagi-lagi, ini sudah tanggal 25 hari ini. Esok 26 dan hari Kamis 27. Nah, hari Kamis lepas tepat hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada tanggal 27 di bulan Rajab. Dan di tahun apa? Kalau di tahun gajah itu tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tahun Isra dan Mi'raj itu tahunnya tahun duka cita atau tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu ada sebab musababnya. Artinya kada terjadi dengan begitu saja, kada. Yang ulun ketahui ada dua sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Allah ingin menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sidin mengalami masa kesedihan yang luar biasa. Kenapa Sidin sedih? Karena pada waktu itu dua orang yang paling Sidin sayangi, yang paling Sidin cintai, yang paling berjasa membela di dalam perjuangan dakwah Sidin adalah pertama siapa? Istri Sidin, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Itu yang pertama, bini Sidin meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah paman beliau yang paling membela siapa? Yaitu Abu Thalib. Nah, ini dua orang ini adalah yang paling berjasa di dalam melindungi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Jadi ketika mereka hidup,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aman daripada gangguan oleh orang kafir Quraisy. Karena diganggunya, paling disambatinya, paling itu aja. Nabi Muhammad itu orangnya pendusta, Nabi Muhammad orangnya penyihir dan sebagainya. Tapi kada berani mengganggu karena ada paman beliau Abu Thalib tadi. Nah, tapi ketika Abu Thalib meninggal dunia, ketika istri Nabi meninggal dunia, maka orang kafir Quraisy mereka terang-terangan berani mengganggu bahkan kepada fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pernah beliau ketika sholat di Ka'bah, itu orang kafir Quraisy mengambil kotoran atau paparutan unta, kotoran unta yang sudah busuk, yang sudah 2-3 hari bau busuk, itu diletakkan di belakang pundak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayak apa kalau kita sembahyang, misalkan dihirai kawan, kira-kira kayak apa? Ini bukan hanya itu, tapi sudah bau busuk luar biasa, sudah berbulan ibaratnya diandak di pundak Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak marah sidin sabarnya luar biasa. Ada sabarnya luar biasa sidin. Nah, dan ketika sidin sudah ada diterima lagi di kota Makkah, yang mana semua penduduk Makkah hampir-hampir tidak menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau memutuskan untuk berhijrah atau berdakwah ke Taif. Nah, jadi sebelum ke Madinah beliau ke Taif dulu dengan harapan supaya di Taif itu mereka bisa menerima Nabi, menerima dakwah Nabi. Tapi apa? Ternyata setelah Nabi sampai di kota Taif, ternyata penduduk Taif itu malah lebih banget daripada penduduk Mekah. Yang mana Nabi dilempari dengan batu, dengan kayu, sampai-sampai muka Nabi berdarah. Nah, itu sudah luar biasa penderitaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya Muhammad, apakah mau aku balik ini gunung Taif untuk dihantamkan ke penduduk Taif tadi? Maukah engkau ya Muhammad? Tapi Nabi SAW dengan jiwa besar sidin, kata hakun ya Jibril, jangan. Kenapa? Karena mereka ya Nabi Muhammad kada tahu. Mereka ini kada tahu siapa aku sebenarnya. Nah, dan aku berharap kata Nabi Muhammad, nanti di sulbi mereka, keturunan mereka ada orang-orang yang mengimani aku, yang meneruskan dakwah perjuanganku. Nah, itu didoakan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya sampai sekarang kota Taif itu alhamdulillah semuanya Islam. Nah, berkat daripada doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah artinya masa terendah Nabi Muhammad, pas titik terendah waktu itu yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini dapat kita ambil pelajaran. Kalau seandainya kita banyak musibah, banyak cobaan yang menghadapi kita, ya kan, masalah ini, masalah itu, maka itu tidak ada bandingannya dengan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Kecil aja. Kalau kita merasa kita sudah paling orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasa kita sudah menjadi orang paling menderita di dunia, tidak ada bandingannya penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita mendengar cerita Nabi Muhammad itu akan menguatkan hati kita ketika kita ditimpa berbagai macam masalah dan ujian di dalam kehidupan ini. Nah, jangan putus asa, jangan stres. Lah, kalau kita melihat kepada Nabi Muhammad itu jauh luar biasa penderitaan Nabi dibanding penderitaan kita. Nah, adalah kita ini misalnya kita dimusuhi sekampungan ini adalah kalau Nabi sekampungan memusuhi sidin, diusir Nabi dari kota Mekah, adalah kita di sini nang diusir dari kampung sini. Karena daya paling hanya sebahagian nang musuh lawan kita, tapi kebanyakan itu takawan lawan kita, baik lawan kita. Tapi Nabi artinya hampir seluruh penduduk Mekah memusuhi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi melalui kesabaran yang luar biasa tersebut, kesedihan yang luar biasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi dengan diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu diantaranya pertama. Kemudian yang kedua,
Penyebab yang kedua kenapa Allah Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad, karena permintaan langit. Jadi langit itu pernah meminta kepada Allah supaya Nabi Muhammad itu diangkat ke langit. Kenapa sebabnya? Karena pernah suatu hari terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Langit bumi bisa berpandir, cuman kita nggak tahu bahasanya, ya, karena mereka masing-masing punya bahasa. Binatang punya bahasa binatang, langit bumi punya bahasa masing-masing. Jadi suatu ketika si bumi itu berdebat kepada langit. Ujar bumi, wahai langit, ketahuilah aku lebih afdal, lebih mulia daripada kamu wahai langit. Kenapa ujar langit? Karena ujar bumi, aku dihiasi dengan kota-kota yang megah, dihiasi dengan lautan, dihiasi dengan sungai-sungai, dihiasi dengan pepohonan, gunung-gunung dan sebagainya. Itu membuat bumi menjadi indah. Lalu ujar langit kadang-kala, aku yang lebih mulia daripada kamu wahai bumi. Kenapa? Karena aku dihiasi dengan matahari, bintang-bintang, bulan, planet, apalagi surga ada di atas sana, aras, kursi dan sebagainya. Tapi bumi membalas. Ujar bumi, di bumi ada namanya Baitullah, Ka'bah. Di mana Ka'bah hendaknya? Di Mekah. Nah, Ka'bah itu ujar bumi selalu ditawafi oleh manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu ditawafi, kada pernah berhenti. Para ulama, para orang soleh, para orang mukmin, mereka selalu mentawafi itu Baitullah tadi. Tapi ujar langit, aku juga ada di atas, namanya Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu luas, yang mana setiap hari masuk 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah lagi keluar. Jadi setiap hari semenjak diciptakan dari dahulu sebelum adanya manusia itu sudah dimasuki oleh malaikat 70.000 sampai sekarang. Itu setiap hari. Nah, berapa jumlahnya malaikat? Karena kehitungan lagi banyaknya. Nah, aku ada Baitul Ma'mur yang ditawafi oleh para malaikat. Lalu kemudian ujar bumi, aku ada di bumi ini sosok manusia yang paling afdal, sosok makhluk yang paling afdal, yang tidak diciptakan seluruh alam semesta kecuali karena ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar bumi, nah, di mana tempatnya Nabi Muhammad? Di bumi. Nah, sehingga ketika bumi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ada di bumi, menjadikan bumi menjadi mulia, akhirnya si langit kada kau berbicara apa lagi, sudah terbungkam sudah, ya Allah, kada lagi nanti andalkan sudah kalau sudah Nabi Muhammad. Nah, sehingga si langit tadi merasa sedih, yalah, kalah lawan si bumi. Lalu dia berdoa, ya Allah, ulun adalah orang yang tersakiti, ya Allah, ujar langit. Maka tidak adil rasanya, ya Allah, kalau engkau tidak menaikkan hambamu yang bernama Muhammad ke langit, supaya aku langit menjadi mulia sebagaimana bumi mulia karena ada mengandung Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan Jibril untuk datang ke surga mengambil kendaraan Nabi. Nah, apa kendaraan Nabi? Buruk onta lah. Atau pesawat jet kan? Nah, mengambil onta buruk, meronta kelambatan. Nah, datang ke surga. Di surga ada ribuan buruk yang sudah siap menunggu kedatangan malaikat Jibril. Dan di dahi mereka sudah bertulisan nama Muhammad. Artinya mereka masing-masing hendak menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Jibril setelah melihat-lihat, ternyata ada satu buruk yang sedih, menunduk kepalanya, karena kasihan dilihat, menangis. Lalu kemudian Jibril datang menemui buruk tadi. Kenapa ikan buruk, ujar Jibril? Kenapa sedih? Kenapa menangis? Lalu ujar buruk mengatakan, wahai Jibril, ulun selama 40.000 tahun pernah mendengar yang namanya nama Muhammad. Cuman ulun kada tahu siapa orangnya, sehingga ulun menjadi karindangan lawan Muhammad tadi. Hati ulun hancur karena nama Nabi Muhammad. Hendak benar ulun artinya bertemu, berjumpa dengan yang namanya Muhammad itu siapa orangnya.
sehingga ulun kada karuan rasa lagi, kada nyaman makan, kada nyaman minum, kada nyaman guring, ialah karena terbayang artinya memikirkan siapa Nabi Muhammad. Nah lalu ujar Jibril, nah ini pas waktunya, aku sekarang akan menyampaikanmu kepada yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkat artinya kerinduan kepada Nabi Muhammad, maka akan disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita artinya hendak berjumpa Nabi Muhammad, maka kita harus rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga diambillah buraq tadi dan menjadi kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah Jibril dengan buraq tadi menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terjadinya Isra. Isra itu artinya apa? Nah, Isra itu artinya perjalanan malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan malam. Yang mana perjalanan tadi sangat singkat. Bahkan diriwayatkan itu ketika Nabi Isra Mi'raj sampai kembali lagi ke tempat Sidir, itu bekas panas loh, panas mengajak kita berapa? Kita bangun dalam panas di lampion. Nah itu ketika Sidir datang lagi, itu panas tempat pembaringan itu masih belum hilang, masih kerasa panasnya. Artinya berapa menit? Kira-kira berapa menit hilang panas membekas kita berapa tadi? Hanya beberapa menit saja loh, hanya waktu yang sebentar. Tapi waktu yang sebentar ini kalau kita ukur dengan akal, maka perjalanannya ribuan tahun lamanya. Kalau dari perjalanan Isra dari Masjid Haram, Masjid Aqsa itu ditempuh kalau perjalanan normal itu mencapai waktu 80 hari PP. Karena kan dari Mekah ke Palestina itu waktunya 40 hari satu perjalanan, kemudian balik lagi 40 hari mencapai 80 hari. Itu kalau perjalanan normal. Nah, ketika Mi'raj itu dari Masjid Aqsa naik ke atas langit. Antara langit tadi berapa langit yang dilalui? 7 lah, lapis langit. Nah, setiap langit itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Kalau kita hendak ke langit itu harus waktunya 500 tahun hanya sampai ke langit pertama. Nah, belum lagi langit kedua, belum langit ketiga. Nah, kalau 7 langit itu kali 500 berapa? 5 kali 7 3.500 tahun hanya sampai ke langit ke-7. Ini masih belum lagi, masih ada lagi Sidratul Muntaha, masih ada lagi Mustawa yang di sana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau dihitung dengan akal, maka sudah puluhan ribu tahun hanya artinya perjalanan Isra Mi'raj tadi. Tapi kalau kita menghitung dengan akal, maka kita ada sanggup. Tapi kita hanya beriman kepada Allah, mengimani bahwasanya Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hebatnya Isra Mi'raj itu. Perjalanan yang sedikit, tapi kalau diceritakan, maka ceritanya kada habis-habis sampai hari kiamat. Panjang ceritanya. Tapi beda lawan kita lah. Kita misalkan dari bujang misalkan orang tua sampai sudah berkeluarga, ialah mungkin kalau kita mengisahkan lawan kekawanan paling berapa jam aja tuntang, sejam 2 jam tuntang sudah ya kisah mulai kita lagi belum berkeluarga sampai berkeluarga. Tapi ketika Nabi itu waktu yang sedikit tapi ceritanya panjang luar biasa sampai hari kiamat. Ada habis-habis para ulama menceritakan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum Nabi berangkat, Nabi dibedah dulu, dada sini dibedah, dibersihkan dulu, yang di dalam. Lalu kemudian diisi dengan ilmu. Nah, dengan ilmu, dengan ilmu, dengan yakin. Nah, ini menjadi syarat lawan kita, artinya menjadi hikmah lawan kita. Ketika kita ingin artinya menghadap kepada Allah, maka pertama harus diisi dengan ilmu. Nah, kalau kita hendak sembahyang, maka harus kita belajar cara sembahyang. Ini sembahyang kalau sudah lah, berapa tahun sudah umur? Nah,
10 tahun. Nah, kalau ajaran Nabi umur 7 tahun sudah harus sembahyang. 7 tahun itu minimal 7 tahun sudah sembahyang. Ajaran Nabi apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, ini kesenang kuitannya lah. Kita bisi anak atau bisi murid misalkan umurnya 7 tahun, maka kita wajib perintahkan mereka untuk sholat. Kalau kita orang tua membiarkan mereka kada sembahyang, membiarkan mereka kada puasa, artinya kada mengerjakan kewajiban mereka, maka kita orang tua yang akan menanggung dosa. Nah, itu dosa bagi kita kuitan. Sekalipun si anaknya masih belum berdosa, dia kada berdosa karena belum balik, tapi kita orang tua yang wajib memerintahkan. Kenapa? Karena supaya mendidik nafsu mereka supaya mau sembahyang. Karena nafsu ini paling bandel nafsu. Jadi waktu nafsu diciptakan, kata Allah, siapa aku, siapa kamu nafsu? Ujar nafsu, aku, ikam. Nah, itu Allah Ta'ala, itu jar nafsu. Sehingga nafsu dari disiksa oleh Allah di dalam neraka 1000 tahun. Kemudian dibangkitkan lagi. Ujar Allah, siapa aku, siapa kamu, hai nafsu? Lalu ujar nafsu, aku, ikam. Kada percaya, kada mengakui Tuhannya. Kemudian dirandam lagi dalam neraka. Dibangkit lagi 1000 tahun, ditanya lagi, siapa aku, siapa kamu? Lalu ujar nafsu, aku, ikam. Kada peduli. Itu nafsu, setelah itu nafsu ada pada kita ya. Makanya rancang koler disuruh apa ya nafsu. Ayo mandi misalkan dah koler mandi ya nafsu. Ayo makan, ayo sembahyang, ayo ngaji, koler. Nah, itu nafsunya yang bukan dia. Nah, lalu kemudian dibakar lagi di neraka dan dilapari pulang karena diberi makan. Akhirnya apa? Nafsu tadi menyerah. Artinya, ya Allah, ulun hamba pian adalah Tuhan ulun. Nah, akhirnya tunduk nafsu tadi ketika ada sedikit dikasih dilapari. Nah, makanya supaya nafsu tadi terdidik dengan cara yang baik, maka dari mulai halus umur 7 tahun, maka wajib kita mendidik mereka, mengarahkan supaya mau sembahyang. Nah, supaya kita terbiasa. Ini kuitan juga nyamannya gini lah, kuitan nyaman. Kalau kuitan mendidik dari mulai halus, mulai 7 tahun dia sudah terbiasa sembahyang, maka nanti akan datang sudah dia tua, maka dia akan terbiasa sembahyang dan akan menjadi anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi coba kalau kita biarkan anak kita biarkan dia ada tahu sembahyang adakah? Yang penting urusan aja, urusan anak terserahnya anak sembahyang ada. Maka nanti setelah dia terbiasa kada sembahyang, terbiasa meninggalkan kewajiban, maka apakan lagi setelah dewasa akan terbiasa dengan yang namanya meninggalkan kewajiban kada sembahyang. Akhirnya apa? Akhirnya anak tadi menjadi anak yang ahli maksiat, anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, juga durhaka kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya yang menelan pahit di masa yang akan datang. Nah, itu terjadi. Kenapa? Sebab karena orang tuanya lalai dalam mendidik anak di usia yang halus tadi. Nah, ini kewajiban loh kita lah, supaya terbiasa kita. Karena kalau dibiasakannya kada mau. Itu nafsu, itu sifat nafsu kalau diarahkan, ini kada bakalan mau. Jadi kita harus berjuang melawan hawa nafsu. Kalau kita jujur menundukkan hawa nafsu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Insya Allah jadi wali. Namun kita jujur, nafsu kita ditundukkan. Kalau orang bahari loh, diceritakan itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahu lah? Wali Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bagaimana mujahadah sirin menundukkan nafsu sirin itu seperti apa? Selama 25 tahun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau menyendiri di dalam hutan beribadah, kada berkumpul dengan manusia. Ayo siapa yang kawan ke hutan 25 tahun kada berkumpul manusia? Ada yang sanggup? Nah, beribadah. Kemudian selama 40 tahun sidin sembahyang isya dengan sembahyang subuh masih dengan wudhu sembahyang isya. Artinya apa? Artinya sidin kada berguguringan malam, habis mengisya beribadah sampai subuh, dan subuh masih dengan wudhu isya. Itu orang dahulu mujahadah melawan nafsunya tadi kada guring. Dan selama 15 tahun sidin
ketika habis Isya, Sidin membaca Al-Quran, dari awal sampai khatam. Nah, sebelah batis Sidin diangkat, kemudian tangan diikat sebelah, yang satunya megang Al-Quran. Nah, ini supaya apa? Supaya melatih jangan guring malam, supaya terbiasa kada guring malam. Nah, itu cara orang dahulu untuk melawan hawa nafsu mereka supaya jangan dibawa kepada hal-hal yang maksiat kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, maka beliau bergelar sebagai Sultanul Auliya atau kepala pemimpin daripada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kada gampang dah. Harus dibutuhkan perjuangan kita. Kita orang tua wajib mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita didik pendidikan agama kepada mereka. Kita ajarkan bagaimana mereka bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, anak kita bisa baca Al-Quran, insya Allah kita dalam kubur diselamatkan oleh Allah, diangkat daripada azab kubur. Nah, karena ada cerita di dalam kitab An-Nawadir, itu diceritakan ada seorang ayah meninggal dunia, yang mana ayah ini meninggalkan anak yang masih dalam parut mamanya, masih hamil ketianan, abahnya meninggal. Tapi karena abahnya ini artinya orang yang ketujuh berbuat maksiat, akhirnya diazab oleh Allah, disiksa dalam kuburnya. Tapi kemudian setelah beberapa tahun kemudian si anak tadi lahir, tumbuh menjadi anak, dan kemudian dimasukkan ke sekolah TK Al-Quran. Dan ketika dia mulai membaca Bismillah, dari mulai sudah membaca Bismillah, maka azab orang tuanya dalam kubur langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab anaknya belajar membaca Al-Quran. Jadi luar biasa itu, anak kita bisa baca Al-Quran, itu akan membimbing kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala di dunia, dalam kubur dan di akhirat. Nah, itu pentingnya dalam mendidik anak tadi lah. Nah, ini berarti bisa baca Al-Quran lah. Alhamdulillah, jadi kuitannya bangga dengan anak yang dididik dengan pendidikan agama tadi. Jadi penting adalah pendidikan ilmu lawan kita, supaya anak tadi menjadi anak yang berbakti, anak yang baik. Nah, jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu banyak yang Nabi lalui, banyak yang Nabi lihat, nah, banyak yang dilihat Nabi. Ada orang yang dilihat Nabi disiksa oleh Allah, kepalanya dipecah, diambilnya batu kenal batu, kemudian dihantam makannya ke kepalanya seorang. Habis itu pecah kepalanya, terhampur otaknya. Kemudian diambil pulang batunya, kembali dipecah kepalanya, kembali pulang kepalanya seperti semula, diambil pulang batu, dipecahnya pulang. Nah, itu inya seorang yang memecah. Lalu Nabi bertakwa dengan Jibril, wahai Jibril, ini siapa wahai Jibril? Lalu ujar Jibril, ini adalah umatmu ya Muhammad, dan mereka itu adalah orang yang berat di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, hati-hati. Siapa yang ada sembahyang 5 waktu, siapa yang koler sembahyang 5 waktu, karena ini akan mengambil batu dan dia memecah kepalanya seorang anak. Ya, rasanya nyaman lah. Hampur otak hampur, matanya terpacul, yalah, giginya ramuk. Gitu. Habis pecah kembali pulang, dihantamnya pulang. Nah, itu orang yang berat daripada melaksanakan sholat 5 waktu. Itu akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi cerita-cerita artinya dalam perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang berenang di sungai darah, bau darahnya. Lalu kemudian dilempar batu ke mulutnya. Ketika masuk ke mulutnya, lalu tertabuk sampai ke parut dan terbahera. Kemudian dilempar lagi, masuk ke mulutnya sampai ke parut dan terbahera, terberjol. Lalu Nabi bertakwa Jibril, siapa ini Jibril? Lalu ujar Nabi Muhammad, ujar Jibril, ini adalah umatmu ya Muhammad, karena gawiannya di dunia adalah orang yang suka makan riba. Hati-hati riba lah. Ini banyak pinjol tuh bahaya tuh, pinjol tuh riba. Karena ada bunganya di situ. Sekalipun bunganya 0,0001% tetap gitu.
Hati-hati. Apabila ada hutang yang ada berlebih, maka itu namanya riba. Nah, jadi hati-hati riba adalah, wah ini sudah merajalela riba sudah. Nah, kalau kita ada waspada ini, kita akan mengalami nasib yang tragis nantinya. Nah, berhutang artinya bayar berlebih. Karena kalau berhutang ya, karena di dalam surga Nabi Muhammad SAW, beliau ketika perjalanan Isra Mi'raj tersebut, ketika beliau sampai di surga, diperlihatkan oleh Allah surga, beliau melihat di pintu surga itu ada bertulisan di pintu surga. Apa tulisannya? As-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bisamaniyata asyar. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, dan sedangkan menghutangi orang pahalanya 18 kali lipat. Nah, banyak. Biar misalkan amun bersedekah melawan menghutangi orang, maka pahalanya lebih banyak menghutangi orang daripada bersedekah. Lalu Nabi bertakun, wahai Jibril, ini kenapa sedekah kapanaranya hutang lebih banyak pahala daripada bersedekah? Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya ketika orang minta sedekah, misalkan minta sedekah, maka pasti di wadahinya itu masih ada aja, artinya ada tabung hajat benar, masih ada aja di rumah dia meminta. Tapi kalau orang sampai berhutang, itu sudah nyata hajat yang kada kawa ditunda-tunda, ya lah. Itu masih hajat keperluan yang mendesak, mau kada mau dia berhutang tadi, sehingga menghutangi orang pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Jadi menghadap double pahalanya. Biar pertama hutangi dulu, kemudian setelah itu hanya sedekahkan. Siaplah supaya double pahalanya adalah pertama datang orang sedekah hutang, ini aku hutangi kamu, ya. Kemudian setelah sampai jatuh tempo, lalu kemudian sudah ikam berdosa bayar, aku sedekahkan pula. Akhirnya pahalanya double. Siapa yang sanggup? Tapi malah sebaliknya kita lah, orang datang berhutang ada hakun, namun kada ikam berlebih bayar ada hakun aku. Nah itu penyakit kita ini. Maka itu hati-hatilah, itu diantara apa yang Nabi SAW lihat di dalam perjalanan Isra tadi. Nah, ada pun Mi'raj. Nah, Mi'raj apa Mi'raj? Mi'raj apa Mi'raj? Tadi kan Isra, sekarang Mi'raj. Mi'raj itu artinya perjalanan naik dari Masjid Aqsa ke langit. Naiknya pakai apa? Pakai gorok? Kada pakai gorok lagi sih, tapi naik tangga. Ada tangganya yang terbuat daripada emas dan perak tangganya. Yasin meniti tangga naik ke atas langit tadi sampai langit ke-7. Jadi buruk tadi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian naik Mi'raj ke atas langit tadi. Nah, apa yang Sidin dapat ketika naik ke atas langit? Apa yang Sidin dapat? Perintah apa yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad? Perintah apa? Perintah sholat 5 waktu. Nah, maka itu adalah hadiah daripada Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka kalau kita bujur-bujur mencintai Nabi Muhammad, maka kita harus laksanakan sholat 5 waktu. Ayo, siapa yang sholat tadi? Angkat tangan. Yang sholat subuh siapa? Siapa yang sholat subuh? Nah, sholat kita mulai esok kena. Ini tengah hari kena sembahyang zuhur ya lah. Sembahyang, jangan kada sembahyang. Kasihan kuitan. Siapa nak hapon kuitan yang masuk neraka siapa? Nah, kalau kada hapon kuitan masuk neraka, maka sembahyang. Sembahyang 5 waktu wajib lawan kita. Amun kada tadi, maka nya akan menutup kepalanya lawan batu sampai kepalanya pecah. Jadi kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu itu. Itulah dapat kita ambil daripada intisari perjalanan Isra dan Mi'raj. Mungkin kalau kita kupas lagi banyak lah, tapi waktu kita ada mencukupi. Itu aja mungkin kita dapat
sembahyang lima waktu. Tapi tadi penting kita harus belajar tentang cara sembahyang yang jujur. Kalau kita sembahyang kita asal-asalan, sembahyang kita kada belajar bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, bacaannya, apakah bujur atau kada, Fatihah kita sudah bujur atau kada, maka amun kita masih belum beres dalam sembahyang, bacaan kita masih belum fasih bacaan kita, maka kita tidak akan diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dalam sudah sembahyang ini, apakah kita pernah dalam hati kita berkandir, apakah sholat ini sudah bujur atau belum? Sudahkah aku mengetahui rukun syarat sembahyang? Sudahkah bacaan-bacaanku ini bujur? Fatihahku bujurkah? Tahiyatku bujurkah? Nah, maka harus wajib kita koreksi lagi, kita belajar lagi tentang cara sembahyang yang bujur dan tepat sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada niat belajar untuk memperbaiki sholat kita dan kenyataannya kita masih banyak kesalahan, maka kesalahan tersebut akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau kita kada belajar lagi, kada ada niat untuk belajar memperbaiki sholat kita, tapi ternyata banyak kesalahan dalam sholat kita, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini PR kita berataan. Mari kita setelah pulih dari sini, mari kita belajar dari sholat kita. Belajar lawan siapakah, yang penting dia alim. Anak kita alim, misalkan mengerti tentang sembahyang, belajar lawan anak kita. Anak kita fasih bacaan Fatihahnya, maka kita belajar memfasihkan bacaan Fatihah kita kepada anak tadi. Laki kepada istri, misalkan istrinya lebih fasih daripada suaminya, belajar lawan istri, atau istrinya belajar kepada suaminya, atau belajar kepada tuan guru. Nah, itu belajar kepada orang yang ahli. Maka insya Allah mudah-mudahan kita dapat menteladani daripada apa-apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita semua untuk melakukan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah salat kita baik, salat kita benar, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat-hajat kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehat, yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Apalagi yang banyak hutang mudah-mudahan dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak punya hutang beneran. Mendoakan kuitannya lah, kuitannya punya hutang ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah beneran ya lah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, ditutup usia dengan husnul khotimah, dan dimasukkan surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdausil A'la. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum kita tutup, kita ada sedikit kuis ya. Ayo. Nah, lagi. Tanggal 27 apa tadi Jara? Pertanyaan pertama. Hah? Tanggal 20. Siapakah nama malaikat yang menemani Nabi di dalam perjalanan Isra Mi'raj? Jibril. Siapa? Jibril. Bujur kada? Bujur. Maka itu. Binian. Apa nama kendaraan Nabi Muhammad?
Kemudian lagi belum. Apa arti perjalanan Isra? Nah, perjalanan malam dari mana? Dari mana? Ayo dihafal. Dari? Hah? Ayo saya berikan tangan. Hah? Siapa tuh? Siapa tadi itu kan? Ya, jawab siapa tuh? Jawab tadi ya. Perjalanan Isra tadi apa? Tanggal 27 apa tadi? 27 Rajab. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tanggal 27 Rajab. Satu lagi Indian. Apa arti perjalanan Mi'raj? Hah? Betul. Perjalanan Mi'raj. Ya, siapa? Hah? Perjalanan Mi'raj. Ayo siapa? Perjalanan Isra perjalanan ke Masjidil Aqsa. Ya, pakai mic-nya. Dari Masjidil Aqsa Ke langit. Iya. Sudah habis lah. Karena nama bayi kita siapa, nama bayi boleh aja. Orang cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Ini yang dapat disampaikan. Salah hilaf, ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.